yang berbeda. Salah satunya melaporkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas kasus dugaan penistaan agama. Megawati diduga melakukan penistaan agama dalam pidatonya di HUT PDI Perjuangan 10 Januari 2017 lalu dengan mengatakan rukun iman percaya akhirat sebagai ramalan. Kemudian yang juga menjadi terlapor adalah Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, serta Direktur Peruri dengan dugaan pencantuman lambang Palu Arit di uang baru. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan juga dilaporkan dengan dugaan dinilai memprovokasi massa FPI dan HMI pada 4 November. Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Carlian diduga mengerahkan preman ormas untuk menyerang massa FPI. Bentrokan antara FPI dan pengunjuk rasa saat menemui perwakilan Polri. Ya, lalu apa tuntutannya? Kita segera bergabung dengan Suci Mentari dari Mabes Polri. Suci, silakan. Ya, Anggi dan juga Rizky, pasca dilakukannya mediasi antara perwakilan ormas dari FPI dan juga pihak Polri, tadi sekitar pukul 2 sore pihak dari Mabes Polri langsung menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil dari mediasi atau pertemuan yang dilakukan pada siang tadi yang berlangsung secara tertutup yang kurang lebih selama 2 jam. Menurut Brigjen Pol Rikwanto pada saat konferensi pers menyampaikan bahwa ada 7 tuntutan atau 7 poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan ormas FPI kepada Polri, di mana 7 poin tersebut diantaranya yang pertama, perwakilan dari ormas FPI meminta agar Polri, khususnya Polda Jabar, diharapkan tidak lagi melakukan pembiaran terhadap indikasi adanya ormas yang anarkis. Hal ini berkaitan dengan dugaan ormas GMBI yang dianggap oleh FPI melakukan pelanggaran hukum dan dianggap adanya pembiaran dari pihak kepolisian. Lalu poin yang kedua yang disampaikan oleh perwakilan massa atau perwakilan FPI diantaranya menduga adanya kasus-kasus yang penanganannya dianggap pilih kasih oleh pihak FPI. Hal ini terkait kasus-kasus yang menyangkut dari pihak FPI. Kemudian poin yang ketiga, FPI dan perwakilan massa menegaskan bahwa mereka sangat mendukung terhadap kepolisian, namun tetap menuntut pihak Polri untuk bekerja secara profesional. Lalu poin yang keempat yang disampaikan, diantaranya polisi diminta tidak turut serta dalam urusan politik. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan, pihak perwakilan massa meminta agar polisi memahami adanya ancaman dari PKI agar pihak kepolisian dapat memetakan kondisi di lapangan. Kemudian poin yang keenam yang disampaikan, perwakilan massa sempat mengungkapkan penyesalannya terhadap kejadian yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pasca pemeriksaan Habib Rizik Syihab sebagai saksi, di mana FPI ini menduga adanya pembiaran terhadap ormas GMBI yang melakukan kekerasan terhadap anggota ormas FPI. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh yang disampaikan oleh perwakilan massa, di mana mereka menyampaikan tanggapannya terhadap kericuhan yang terjadi di Polda Jabar pasca pemeriksaan Rizik Syihab yang dianggap sebagai skandal, di mana perwakilan massa ini meminta agar Polri segera mengevaluasi Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Carlian dan juga mencopot Irjen Pol Anton Carlian dari jabatannya. Dan dari 7 poin yang disampaikan oleh massa FPI tadi pada saat mediasi dilakukan, pihak Polri pun langsung memberikan tanggapan terhadap 7 poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari massa FPI, di mana pihak Polri menanggapi bahwa pihaknya akan segera melakukan pendalaman terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh ormas FPI dan akan menyampaikan hasilnya secepat mungkin. Kemudian Brigjen Pol Rikwanto juga tadi sempat menegaskan bahwa Irjen Pol Anton Carlian yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat tidak melakukan pelanggaran atau sama sekali tidak melakukan pelanggaran dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Ormas GMBI, dikarenakan Irjen Pol Anton Carlian menjabat sebagai Ketua Ormas GMBI ini sepengetahuan pimpinan dan tidak melakukan pelanggaran dari peraturan Polri sendiri. Dan tadi pun konfers berlangsung singkat dan menjelaskan mengenai hasil dari mediasi yang dilakukan dari pihak FPI dan juga Polri pada pasca aksi demonstrasi yang terjadi siang tadi. Anggi dan juga Rizky.
Baik, Suci Mentari, terima kasih laporannya langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Untuk melihat langsung suasana aksi unjuk rasa masa Front Pembela Islam di Mabes Polri Jakarta, ada Randy Wicaksana yang akan mengabarkan langsung dari sana. Randy, seperti apa situasi dari unjuk rasa hari ini? Alfat, turunkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan, itulah satu permintaan yang memotivasi ribuan massa yang terdiri dari Laskar Pembela Islam dan juga FPI, salah satunya berkumpul di depan gedung Baharkam Mabes Polri di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sekitar 5 menit yang lalu, kawasan ini tepat di belakang saya baru saja dipenuhi oleh ribuan massa. Pada pukul 10 lewat tadi, massa mulai bergerak dan melakukan aksi lomaj dari Masjid Al-Azhar Pusat, dan kemudian pihak kepolisian khusus Polres Metro Jakarta Selatan memukuskan titik demonstrasi di Jalan Trunojoyo arah Aditya Warman. Sehingga mungkin perlu saya himbau bagi masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan ini untuk sementara waktu, setidaknya sampai ke pukul 6 sore nanti. Karena sampai dengan saat ini Jalan Trunojoyo baik ke arah Aditya Warman ataupun Jalan Trunojoyo ke arah sebaliknya lumpuh, kan tidak bisa dilalui oleh kendaraan satupun karena saat ini dipadati oleh ribuan massa. Seperti diketahui rencananya akan ada 5.000 massa, namun sejauh ini nampaknya ada ribuan yang sudah mulai berkumpul di sini dan bahkan sudah mulai berkumpul sejak dini hari tadi melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga sholat duha bersama, dan kemudian baru mulai meninggalkan Al-Azhar menuju kawasan Mabes Polri, tepatnya difokuskan di depan Museum Polri atau di depan gedung Baharkam yang menjadi titik fokus aksi unjuk rasa. Namun sampai dengan saat ini pihak kepolisian mengerahkan setidaknya 2.800 personil gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya aksi yang tentunya diharapkan bersama akan berjalan dengan damai. Sampai dengan saat ini massa sudah mulai mengurumuni kawasan depan Museum Polri, dan aksi orasi ini pun dipimpin secara langsung oleh Habib Rizik Syihab. Dan seperti Anda saksikan di belakang saya sudah ada mobil orasi yang disiagakan di sini untuk melakukan orasi juga tausiah kepada masyarakat yang di sini, dan salah satu permintaannya adalah untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan karena mereka menduga Anton Carlyan terlibat langsung dengan GMBI yang kita ketahui beberapa saat lalu terlibat konflik dengan pihak FPI di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nantinya rencananya perwakilan dari pihak pendemo akan diterima secara langsung oleh pihak perwira utama dari pihak Divisi Humas Mabes Polri. Setelah mereka melakukan orasi, nanti ada perwakilannya yang dibawa ke dalam dan berdiskusi secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka untuk kemudian disampaikan. Rencananya nanti ada Rekwanto dari Divisi Humas Polri, Pusat Propenmas yang akan menerima juga pihak parti lain. Selain orasi, sejak tadi juga digaungkan sholawat, doa-doa, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya sepanjang long march sampai kemudian mereka tiba di sini. Sampai pukul berapa? Tentunya batasannya hanya dengan sampai pukul 18.00. Lebih dari situ dianggap telah melanggar undang-undang dan harus ditertibkan dan bahkan dibubarkan. Namun sampai dengan saat ini orasinya juga digaungkan oleh Habib Rizik dan juga orator-orator lainnya dari pihak LPI sendiri juga terus meminta massa agar melakukan aksi unjuk rasa tentunya dengan damai, dan diharapkan pula pihak kepolisian tadi untuk tertib dan bisa melakukan aksi unjuk rasa di titik yang telah ditentukan agar tidak mengganggu adanya para pengguna jalan raya, karena ini juga melakukan salah satu tempat yang cukup ramai karena berdekatan dengan beberapa pusat perbelanjaan di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Alfat. Randy, kalau tadi Anda katakan masa saat ini ada ribuan yang memenuhi kawasan dari Mabes Polri tersebut, apakah ini kemudian akan menjadi akan ada masa susulan akan bergabung di sana, atau memang ini sudah menjadi masa final di sana? Sudah final nampaknya Alfa, karena sejak pukul 10 tadi masa ditunggu untuk berkumpul di Al-Azhar Pusat, dan mereka bahkan sudah berkumpul dari semenjak dini hari untuk melaksanakan ibadah sholat subuh bersama, kemudian juga tadi melaksanakan ibadah sholat duha bersama, dan sekitar pukul 10 lewat sudah mulai melakukan long march menuju kawasan Mabes Polri. Kemarin memang disebutkan di sana ada sekitar 5.000, namun nampaknya sekarang ada ribuan, diperkirakan sekitar ada 2.000 lebih. Namun saya tidak memiliki jumlah pastinya, namun bisa dipastikan ada ribuan karena benar-benar memadati kawasan Trunojoyo sampai tidak bisa ada kendaraan di sini sama sekali. Bahkan tadinya yang rekayasa lalu lintas hanya dilakukan di Jalan Trunojoyo mengarah ke Aditya Warman saja, kini harus ditingkatkan karena memang polisi berkomitmen untuk melakukan pengamanan juga rekayasa lalu lintas secara situasional. Kini Aditya Warman menuju Trunojoyo juga
ditutup sementara waktu untuk para pendemonstrasi yang sudah memadati kawasan ini, Alfat. Randy, kalau saya lihat di layar saat ini di mobil komando ada Habib Rizik Syihab yang memimpin aksi. Dari pantauan Anda, siapa lagi yang berada di mobil komando ini? Apakah hanya dari pihak FPI atau ada dari pihak lainnya? Meskipun FPI yang nampak cukup dominan dalam melakukan aksi demonstrasi ini, namun aksi demonstrasi ini mengatasnamakan LPI atau Laskar Pembela Islam, sehingga ini merupakan campuran dari berbagai organisasi masyarakat, khususnya ormas Islam yang datang atas nama umat Muslim. Tentunya mereka menyuarakan atas konflik yang sempat terjadi, dan sampai dengan saat ini yang kami ketahui hanya FPI lah yang mendominasi, meskipun ada ormas-ormas lainnya ikut bergabung, dan mulai dari usia anak-anak sampai dewasa ikut turun ke sini sejak pagi hari tadi dan pergi bahkan dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta saja, Alfat. Nanti akan ada perwakilannya, tentunya salah satunya adalah Habib Rizik Syihab yang akan ikut mewakili seluruh ormas melakukan demonstrasi ini untuk diterima secara langsung oleh Rikwanto nanti dari pihak kepolisian. Sudah ada waktu yang ditetapkan untuk pertemuan tersebut, perwakilan dari pihak demonstran dan pihak kepolisian? Akan ada beberapa perwakilan dari pihak demonstran nanti yang akan dipanggil, mungkin sekitar 3 orang, namun seperti saya kan belum mendapatkan namanya secara pasti. Yang pasti Habib Rizik Syihab nanti akan datang untuk mewakili para demonstran untuk bertemu secara langsung dan menyampaikan kira-kira aspirasi apa yang ingin mereka sampaikan. Sampai dengan saat ini kami ketahui salah satu aspirasinya yang disampaikan adalah untuk mencopot Irjen Pol Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat, karena ada kecurigaan dari pihak demonstran bahwa beliau terlibat dari GMB, dan memang diketahui dan juga sudah diakui oleh pihak kepolisian bahwa Anton Carlyan memang bagian dari GMB dan bahkan salah satu ketua pembinanya. Randy, jika kita melihat sekarang sudah mendekati pukul 12, artinya akan sholat zuhur begitu ya. Bagaimana untuk pelaksanaan sholat zuhur dari para demonstran ini? Apakah akan dilakukan di lokasi tempat berdemo atau seperti apa? Suci, ini bukan aksi demonstrasi yang pertama. Kita ingat aksi 212, kita ingat aksi 411, dan bahkan aksi demonstrasi yang juga melibatkan komponen dari FPI. Setiap sidang Ahok berjalan setiap hari Selasa tiap minggunya. Setiap sholat zuhur sudah menjadi kewajiban bagi mereka sebagai umat Islam tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan memang rencana nanti sekitar pukul 12 ketika azan berkumandang, tentunya aksi demonstrasi akan dihentikan untuk sementara waktu. Mereka akan rehat sejenak dan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Apakah akan di sini, apakah nanti akan mereka memilih tempat masjid seperti Al-Azhar yang sebenarnya tidak jauh dari sini? Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, namun yang pasti pada pukul 12 nanti aksi demonstrasi akan rehat sejenak. Randy, mengenai pengamanan di sana oleh pihak kepolisian, saya lihat di perbatasan antara massa dan juga polisi ada barikade kawat berduri. Apakah kemudian ini semuanya dibentangkan di sepanjang pinggir dari Mabes Polri, atau memang ada titik-titik lainnya yang memang tidak dilakukan penjagaan? Ya, Alfat, mengutip pernyataan dari pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan tadi menyatakan bahwa pengamanan dan juga rekayasa arus lintas akan dilakukan secara situasional dan menyesuaikan dengan kondisi dari demonstrasi. Awalnya rekayasa arus lintas dan juga pagar pengamanan kawat berduri yang kita sebutkan tadi hanya dibentangkan di kawasan depan gedung Museum Polri saja yang titik utama aksi demonstrasi. Kemudian ketika melihat besarnya skala demonstran yang berpartisipasi, kemudian rekayasa lintas ditambah ke jalur sebelahnya, yakni jalur lalu lintas dari kawasan Jalan Aditya Warman menuju Trunojoyo, sehingga sampai dengan saat ini yang tadinya arus lintas hanya diblokade di depan gedung Mabes Polri, di gedung Bahkan Polri saja, sekarang dipanjangkan bahkan hingga ke kawasan Mabes Polri jelang perempatan Bulungan. Dan ini juga menjadi himbauan penting bagi masyarakat pengguna jalan, mungkin sampai pukul 6 sore nanti bisa mencari jalan alternatif, karena batas maksimal demonstrasi adalah sampai pukul 6 sore. Namun kami belum mengetahui apakah mereka akan membubarkan diri sebelum pukul 6 sore. Namun yang pasti mereka sudah pasti akan diterima oleh pihak Rikwanto dari pihak kepolisian dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Baik, Randy, kita akan terus pantau di sana bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa ormas Laskar Pembela Islam. Kalau tadi Anda sebutkan seperti itu, nanti kita akan coba memantau lagi
di beberapa waktu kemudian kami harus beralih dulu ke informasi lain. Terima kasih Randy Wicaksana mengabarkan dari Mabes Polri Jakarta. Tadi saya melihat ada cukup banyak masyarakat yang ada di belakang Anda ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan tertib. Ya. Dengan lancar. Betul. Juga begitu apa yang akan disampaikan aspirasinya, dan bisa clear juga sih, benar nggak bahwa selama ini ada meme-meme yang beredar atau gambar-gambar yang beredar dinobatkan, kabarnya Kapolda Jawa Barat dinobatkan sebagai tokoh salah satu ormas di Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah ya diskusi ataupun juga dialog antara ormas dan juga pihak polisian. Betul. Kita juga tahu ya, di sekitar Masjid Agung Al-Azhar itu kan ada kampus, ada sekolah, ada juga kantor-kantor institusi, beberapa kantor institusi gitu ya. Aktivitasnya di sana seperti apa, Fadis? Paramita, memang betul sekali. Di Universitas Al-Azhar ini ada aktivitas perkantoran, yang tidak jauh ada Kementerian PU, dan juga ada aktivitas di sini perkuliahan dan juga proses belajar mengajar dari siswa SD sampai SMA. Dan aktivitas di sini memang sampai sejauh ini berdasarkan hasil pantauan kami berjalan dengan normal. Tadi kami sempat melihat atau memantau langsung tadi para PNS yang bekerja di Kementerian PU ini beraktivitas secara normal, dan selain itu juga aktivitas di kampus Al-Azhar ini berjalan dengan normal. Mahasiswa dan juga para siswa-siswi ini melakukan proses belajar sesuai dengan biasanya. Begitu Paramita. Baik. Artinya bisa dipastikan semuanya masih berjalan dengan normal begitu, dan masa akan bergeraknya setelah sholat duha begitu ya. Di atas pukul 9 barangkali, Fadis ya. Baik, Fadis, mereka sudah berbaris di belakang Anda. Mungkin Anda bisa perbarui lagi informasi Anda, apa yang sedang terjadi dan mereka lakukan saat ini. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, kami coba menggambarkan bagaimana situasi di sini. Para ormas FPI yang rencananya berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari FPI perwakilan Jabodetabek, kemudian Jawa Barat dan juga Banten, saat ini memang sudah mulai berkumpul, dan mereka sudah melakukan beberapa syarat untuk melakukan sholat duha. Di antaranya mereka melakukan wudhu, dan nantinya mereka akan berkumpul di Masjid Al-Azhar untuk melakukan sholat duha berjamaah. Dan rencananya memang sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8 pagi, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda sholat duha akan segera dimulai. Dan selain itu juga tadi kami melihat adanya beberapa pihak keamanan internal dari Front Pembela Islam yang saat ini sedang melakukan apel, dan nantinya akan melakukan pengamanan di sekitar Masjid Al-Azhar. Sholat duha nantinya akan dipimpin langsung oleh Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Dan setelah itu nantinya usai melakukan sholat duha, rencananya nanti para ormas akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar ini menuju ke Mabes Polri Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Begitu Arif Fadil. Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Ya, satu hal lagi Fadis. Tadi Anda menyebutkan sholat akan dipimpin atau diimami oleh Habib Rizik Syihab begitu. Apakah ada tokoh ulama ataupun juga tokoh agama lainnya yang juga akan ikut sholat di Al-Azhar dan juga bergerak ke Trunojoyo, atau hanya membatasi untuk ikut sholat duha saja di Al-Azhar? Adakah tokoh-tokoh lain yang Anda lihat? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Front Pembela Islam. Nantinya siapa saja yang akan mengikuti, selain dari anggota dari FPI, siapa saja yang nanti yang akan mengikuti sholat duha berjamaah. Namun beredar kabar memang rencananya nanti akan ada Profesor Amin Rais yang nantinya ikut melakukan sholat duha di sini. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak FPI apakah nantinya Amin Rais akan ikut melakukan sholat duha atau tidak. Dan selain itu juga memang sudah dipastikan hadir, yaitu Imam Besar
Front Pembela Islam, yaitu Muhammad Rizik Syihab, dan juga Panglima dari FPI Mularman, yang nantinya akan ikut melakukan sholat duha bersama kurang lebih 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. Baik, Pak Disabi, terima kasih laporan langsung Anda dari Masjid Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum bisa dipastikan apakah sholat duha, sunnah duha akan dilakukan pada pukul 8, tapi kalau yang beredar di broadcast begitu 8.30 ya, kabarnya 8.30, lalu nanti jam 10 akan merapat ke Trunojoyo. Dalam hal ini adalah Mabes Polri. Baik.